Selamat berjumpa kembali adik-adik. Selamat Made, belajar fisika mudah, mudah-mudahan berjumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ayo tetap semangat belajar. Kali ini Pak Made melanjutkan pembahasan medan magnet, tapi khusus untuk sub gaya magnetik pada dua pengantar sejar. Mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan belajar kita mengenai gaya magnetik yang dialami oleh dua pengantar lurus sejajar berarus. Kita lihat gambar, ada dua pengantar lurus panjang berarus I1 dan I2 terpisah sejaruh A. Dalam pembuatan rumus ini menggunakan konsep yaitu medan magnet di sekitar pengantar lurus panjang dan gaya Lorentz. Kita lihat sekarang medan magnet pada pengantar 1 itu disebabkan oleh I2 sehingga memperoleh rumus yaitu yang kiri atas, medan magnet pengantar 1 B2 sama dengan B0 I2 per 2 PA. Sehingga gaya Lorentz yang dialami oleh pengantar 1 F1, lihat di bawah, F1 sama dengan B2 kali I1 kali L. Masukkan B2-nya yang atas sehingga diperoleh gaya pada pengantar 1 sama dengan B0 I1 I2 kali L per 2 PA. Demikian sebaliknya, sekarang medan magnet pada penghantar 2 itu disebabkan oleh arus pada lurus panjang penghantar 1 diperoleh yang kanan atas B1 sama dengan B0 I1 per 2 PA. Sehingga lihat kiri bawah, gaya pada penghantar 2 menjadi F2 sama dengan B1 I2 kali L. Masukkan B1-nya, diperoleh bahwa F2 sama dengan B0 I1 I2 kali L per 2 PA. Nah, itu secara sederhana gaya yang dialami tiap persatuan panjang, lihat kanan bawah, F per L sama dengan B0 I1 I2 per 2 PA. Jadi begitu adik-adik, gaya yang dialami oleh pengantar tiap persatuan panjang, F per L sama dengan B0 I1 I2 per 2 PA, besarnya sama untuk tiap pengantar. Di mana B0 adalah permeabilitas udara, besarnya 4 pi 10⁻⁷, Weber per ampere meter, I1 dan I2 buat arus masing-masing pengantar 1 dan 2. A itu adalah jarak antara dua pengantar lurus panjang. L itu adalah panjang tiap pengantar. Jadi bila adik tidak sulit, mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan pembicaraan kita mengenai dua pengantar lurus panjang berarus. Ini perlu dicatat bahwa karena gaya itu adalah besar vektor, kita nanti menggunakan konsep vektor. Lihat di situ gambar, bila arah arus sama, maka akan timbul gaya tarik-menarik. Kemudian yang kedua, kanan, arah arus berlawanan arah akan timbul gaya tolak-menolak. Jadi ingat adik, konsep itu nanti digunakan dalam mengerjakan soal-soal karena gaya itu adalah besaran vektor. Lihat contoh soalnya, I1 2 ampere, I2 3 ampere, berarus gaya yang bekerja pada tiap meter, berarti L-nya 1 meter, bila jarak keduanya terpisah 20 cm atau 2 kali 10⁻⁻⁴. Masukkan ke rumus yang tadi, F per L sama dengan B0 I1 I2 per 2 PA, karena panjangnya 1 meter, sehingga F sama dengan 4 pi 10⁻⁷ kali 2 kali 3 kali 1 per 2 pi kali 2 10⁻⁴. Lihat 4 pi-nya, ketemulah dia hasilnya 6 kali 10⁻⁶ Newton. Jadi begitu adik, tidak sulit, tinggal nanti melihat apakah yang diminta arusnya arah atau berlawanan, sehingga nanti bisa tentukan apakah gaya tarik atau gaya tolak. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan contoh soal berikut, membuat pemahaman tentang soal-soal yang berhubungan dengan dua pengantar lurus panjang berarus. Kita lihat dari gambar bahwa I1 I2 sama, terpisah sejauh 10 cm, dan gaya per meter tiap kawat bekerja gaya 2 kali 10⁻⁶ Newton per meter. Diketahui berapa besar arus yang mengalir di tiap pengantar. Diketahui, ingat begitu mulai satuan dalam satu sistem, A 10 meter, E per L-nya 2 kali 10⁻⁶ Newton per meter, ditanya I 1 dan 2 karena I 1 dan I sama, sehingga menjadi nanti di situ yaitu I kuadrat. Nah, kita masukkan rumusnya. E per L sama dengan B0 I1 I2 per 2 PA. Masukkan angkanya 2 kali 10⁻⁷
sama dengan 4pi 10⁻7 I kuadrat per 2pi kali 10⁻1. Coret 2pi dengan 4pi, 2 kiri dan kanan coret, ketemulah I kuadrat sama dengan 1. Sehingga I-nya adalah akar 1, yaitu 1 ampere. Jadi besar kuat arus yang mengalir pada tiap pengantar, besarnya yaitu masing-masing 1 ampere. Mari kita simak contoh berikutnya. Selamat menyimak. Kita lanjutkan soal-soal berikut. Bisa dilihat ada gambar segi 4 kumparan ABCD, di mana AB itu 40 cm, BC 10 cm, QB 10 cm. Ditanyakan gaya yang bekerja pada kumparan ABCD. Jadi diketahui yaitu I1 2 ampere, I2 2 ampere, A1 yaitu jarak antara PQ dan AB 10 cm, A2 jarak dari PQ ke CD yaitu 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian panjang antara A dan B L sama dengan AB 40 pangkat min 1 meter. Tanyakan FABCD. Jadi begini adik-adik, kita lihat ada yang kerja antara PQ dan AB, PQ dan DC, kemudian PQ tidak bekerja pada AD, PQ tidak bekerja pada BC. Tapi antara AD dan BC ada bekerja gaya. Karena besar sama, dia saling menyediakan. Sehingga yang kita perhatikan adalah antara PQ dan AB itu harusnya sama. Sehingga gaya tarik menarik, sehingga nanti gaya pada AB itu arahnya ke atas. Sedangkan pada CD itu dia berlawan arah, tolak menolak, sehingga nanti gaya pada CD itu arahnya ke bawah. Nah, karena berlawan arah, sehingga nanti gaya yang bekerja pada ABCD itu yang besar dikurangin yang kecil. Kita lihat dari jawaban, yaitu FABD, masuk angkanya. Ketemunya yaitu 16 10 pangkat 7 Newton arah menuju ke PQ. Sedangkan FCD, masukkan angkanya. Ketemunya yaitu 8 kali 10⁻7 arahnya menjauhi PQ. Sehingga besar gaya pada ABCD yaitu FACD. Karena arahnya berlawanan, jadi 16 kali 10⁻7 dikurangin 8 kali 10⁻7, ketemunya 8 10 pangkat min 7 Newton. Karena di sini yang bekerja adalah lebih besar FAB, maka arahnya gaya yang bekerja pada ABCD itu yaitu menuju pengantar PQ. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan contoh soal berikut. Ini ada tiga buah pengantar, yaitu I1 2 ampere, I2 3 ampere dengan jarak 20 cm, I2 3 ampere, I3 4 ampere ya, 40 cm. Kemudian ditanya gaya pada pengantar 2 sama dengan berapa? Jawab. Kita cari dulu arahnya. Antara pengantar 1 dan 2 muncul gaya F21. Ingat tadi kalau dia searah timbul gaya tarik menarik. Jadi F21 itu arahnya ke arah I1. Jadi ketemu F21 sama dengan mu0 I1 I2 per 2pi A21. Ketemunya 6 kali 10⁻6 Newton. Nah, kemudian antara 2 dan 3 juga arah arusnya sama. Muncul gaya F23 tarik menarik. Jadi arahnya ke arah I3. Muncul F23 yaitu 0 I2 kali I3 kali L per 2pi jarak antara 2 dan 3. Ketemunya itu 4 kali 10 pangkat min 6 Newton. Jadi gaya pada pengantar 2, karena di sini arahnya antara F21 dan F23 berlawanan, maka di sini yaitu yang besar dikurangi yang kecil. 6 kali 10 pangkat 6 Newton min 4 kali 10 pangkat min 6 Newton sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 Newton. Arahnya sesuai dengan arah yang besar, yaitu F21, yaitu ke kiri menuju pengantar 1. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak contoh berikutnya. Selamat menyimak. Adik, contoh berikut. Di situ juga sama, ada 3 buah pengantar A, B, C, masing-masing berarus 3 ampere, 1 ampere, dan 2 ampere. Ditanyakan di mana pengantar B diletakkan supaya risiuan gaya yang bekerja sama dengan 0. Jadi dari data yang ada, arus A 3 ampere, arus B 1 ampere, arus C 1 ampere. Jarak A dan C itu AC 60 cm,
Saya anggap bahwa chord medan sama dengan 0 itu jarak A, B, dan itu yaitu X cm. Sehingga ABC, jarak antara B dan C menjadi 60 kurang X cm. Ditanyakan di mana gayanya sama dengan 0. E sama dengan 0 itu berarti FAB atau FBA harus sama dengan FBC atau FCB. Jadi masukkan angkanya, 0 kali 3 kali 1 per 2pi kali X sama dengan mu 0 kali 2 kali 1 per 2pi 60 kurang X. Coret mu 0-nya, coret 2pi-nya, kemudian kalikan silang, maka diperoleh 2X sama dengan 180 kurang 3X. Kumpulkan variabelnya, jadi min 3 ke kiri, jadi diperoleh 5X sama dengan 180. Jadi X sama dengan 180 dibagi 5, yaitu 36 cm. Jadi pengertian B diletakkan supaya chord medan sama 0 atau gayanya sama dengan 0, yaitu pada jarak 36 cm dari pengantar A atau 24 cm dari pengantar C. Jadi begitu adik, soal-soal yang berhubungan dengan dua pengantar lurus panjang. Silahkan nanti mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa komen dan subscribe untuk motivasi yang berikutnya. Selamat berjumpa pada materi berikutnya. Sampai jumpa.